Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, penyimak materi perkuliahan saya, mata kuliah studi Al-Quran, yang kali ini saya akan mengampu tentang materi Fawatihus Suwar. Tapi sebelumnya kita mulai dengan suratul Fatihah. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat, membawa barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Langsung kita mulai tentang Fawatihus Suwar. Apa Fawatihus Suwar dalam ilmu Al-Quran? Pengertian Fawatihus Suwar. Kata Fawatih As-Suwar berasal dari bahasa Arab. Sebuah kalimat yang terdiri dari susunan dan kata. Fawatih dan As-Suwar. Kata Fawatihun yang berarti pembuka adalah jamak taksir dari Fatihatun yang mempunyai arti permulaan, pembukaan, dan pendahuluan. Sedangkan As-Suwar adalah jamak dari surah yang secara etimologi mempunyai banyak arti, yaitu tingkatan atau martabat, tanda atau alamat, gedung yang tinggi dan indah, susunan sesuatu atau atas lainnya yang bertingkat-tingkat. Jadi Fawatihus Suwar bisa diartikan tentang pembukaan atau pendahuluan surat dalam Al-Quran. Macam-macam Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, iftitah bisana. Pembukaan dengan memakai pujian kepada Allah. Contohnya contohnya lafaz atau ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu memakai pujian subhanallah, subhanalladzi, maha suci Allah. Kemudian iftitah bil huruf al-muqatta'ah. Pembukaan dengan memakai huruf hijaiyah yang terputus-putus. Contohnya kaf, ha, ya, ain, shad. Kemudian ada lagi hamim, alif, lam, mim. Itu memakai huruf hijaiyah yang artinya sendiri masih tasabuh. Kita nggak tahu maknanya. Kemudian yang nomor 3, iftitah bin nida. Pembukaan dengan memakai kata-kata panggilan atau seruan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu.
ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, dan lain sebagainya. Kemudian iftitah bil jumal al-khabariyah, pembukaan memakai dengan memakai kalimat berita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu contohnya berita nih. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu kan berita ya. Iftitah bil qasam, pembukaan dengan memakai kata-kata sumpah. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wadduha, demi waktu duha. Pembukaan dengan memakai kata-kata syarat. Selanjutnya pembukaan dengan menggunakan kata kerja perintah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian pembukaan dengan iftitah bil istifham, pembukaan dengan pertanyaan. Contohnya sa'ala sa'ilum bi adzabi waqi'. Untuk dalam juz amma itu kan sudah banyak sekali contoh-contohnya. Dalam juz amma tentang amma yatasaalun, itu kan juga tentang pertanyaan. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Kan pertanyaan itu. Kemudian iftitah bidu'a, pembukaan dengan doa. Kemudian iftitah bit ta'lil, pembukaan dengan alasan. Pendapat ulama tentang Fawatihul Suwar. Mufassir dari kalangan tasawuf. Ulama tasawuf berpendapat bahwa Fawatihul Suwar adalah huruf-huruf yang terpotong-potong yang masing-masing diambil dari nama Allah. Mufassir orientalis berpendapat pendapat yang paling jauh menyimpang dari kebenaran adalah dari seorang orientalis yang bernama Noldyke dari Jerman yang berpendapat bahwa surat itu tidak lain adalah huruf depan dan huruf belakang dari nama-nama para nabi. Kemudian Al-Khuwaibi mengatakan bahwa kalimat itu merupakan tasbih bagi nabi. Kemudian Rashid Ridho As-Sayyid berpendapat sesuai dengan Ar-Razi bahwa tasbih ini sebenarnya dihadapkan kepada orang-orang musyrik Mekah dan ahli kitab Madinah. Mufassir dari kalangan Syiah, kelompok Syiah berpendapat bahwa jika huruf awalah itu dikumpulkan setelah dihapus ulangan-ulangannya, maka akan berarti jalan Ali adalah kebenaran yang kita pegang teguh. Namanya juga Syiah. Manfaat Fawatihul Suwar sebagai tanbih atau peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Sebagai pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya bahwa dalam Fawatihul Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya. Sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah.
Yang keempat, untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum muslimin yang masih lemah imannya, karena sangat mudah terpengaruh oleh perkataan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi. Dengan mengkaji Fawaidihul Suwar, kita akan merasakan terhadap keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengantar materi saya tentang Fawaidihul Suwar. Semoga dapat bermanfaat, dapat menjadi pedoman untuk materi kuliah selanjutnya, untuk materi kuliah studi Al-Quran ini. Marilah kita akhiri dengan alhamdulillah, rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.